Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Amanda Munawayang atas kesempatannya sehingga kami dari kelompok 6 dapat mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi Mengatasi Common Pronunciation and Spelling Error di FEL Classroom. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota grup 6. Di antaranya Muhammad Bilal, Nurul Asfi Basit, Husnul Khatimah Mirwan, Andi Namir Reski Salsyabila, dan Dania Ramadhani El Said. Untuk membahas materinya, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di dunia global saat ini, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Inggris menjadi semakin penting. Non-penutur asli bahasa Inggris yang berjuang dengan pengucapan dan kesalahan ejaan yang mungkin pada umumnya mereka masih merasa sulit untuk menyampaikan ide-ide mereka dan mungkin disalahpahami oleh banyak orang. Hal ini dapat berdampak negatif pada hubungan pribadi dan profesional mereka, serta kegiatan akademis mereka. Selain itu, pembelajaran bahasa dapat menjadi tantangan dan memakan waktu, terutama pada siswa. Siswa dapat menjadi putus asa jika mereka merasa bahwa upaya mereka tidak menghasilkan peningkatan kemampuan bahasa. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pendidik untuk mengembangkan strategi yang efektif yang dapat membantu pelajar IFL mengatasi kesalahan umum ini di dalam kelas. Dengan mengatasi masalah ini, para guru dapat meningkatkan kemampuan siswa mereka untuk berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Inggris dan meningkatkan kemahiran bahasa mereka secara keseluruhan, sehingga memberikan mereka keunggulan kompetitif dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Asfia di bidang pendidikan bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau IFL. Kesalahan pengucapan dan ejaan merupakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh penutur bahasa Inggris non-pribumi. Kesalahan ini dapat menghambat komunikasi yang efektif, mengurangi nilai akademik pembelajaran bahasa, dan menurunkan tingkat kepercayaan siswa. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengembangkan strategi yang efektif yang dapat membantu pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing mengatasi kesalahan pelafalan dan ejaan umum di kelas. Mengembangkan strategi yang dapat mengatasi kesalahan pengucapan dan pengejaan yang umum terjadi di kelas IFL dapat membantu guru untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara efektif. Dengan berfokus pada strategi ini, guru dapat membantu siswa mengatasi kesalahan pelafalan dan pengejaan yang umum terjadi yang dapat menghambat komunikasi yang efektif, mengurangi nilai akademis pembelajaran bahasa, dan menurunkan tingkat kepercayaan diri siswa. Dengan demikian, guru dapat mempersiapkan siswa mereka dengan lebih baik untuk sukses dalam kegiatan akademik dan profesional dengan membekali mereka dengan keterampilan bahasa yang diperlukan dan kepercayaan diri untuk berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Inggris. Baiklah, sebelum kita ke materi utama, saya akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian tentang IFL, pronunciation dan spelling. IFL atau bahasa Inggris sebagai bahasa asing, yakni sebagai studi bahasa Inggris oleh orang-orang yang tinggal di tempat di mana bahasa Inggris tidak digunakan sebagai alat komunikasi bahasa pertama. Lalu pengucapan atau pronunciation. Menurut Kamus Cambridge, pengucapan adalah cara di mana kata-kata diucapkan. Sementara itu, Kamus Merriam-Webster mendefinisikannya sebagai tindakan atau cara mengucapkan sesuatu. Ejaan atau spelling adalah sebuah proses menulis atau menamai huruf-huruf dari sebuah kata dalam urutan yang benar. Ini adalah aspek penting dari komunikasi tertulis karena ejaan yang akurat membantu memastikan bahwa kata-kata dipahami dengan benar oleh pembaca. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi student pronunciation and spelling errors. Seperti yang kita ketahui bahwa perolehan bahasa itu membutuhkan pengajaran, pengucapan, dan juga ejaan, di mana pengucapan atau pronunciation itu mengacu pada cara di mana sebuah kata atau bahasa itu diucapkan. Sedangkan
ejaan itu mengacu pada atau spelling mengacu pada susunan huruf yang benar untuk membentuk kata-kata. Kedua hal ini adalah aspek penting dari komunikasi untuk menyampaikan makna secara akurat. Nah, kesalahan pengucapan itu dapat menyebabkan ambiguitas atau misunderstanding. Sedangkan kesalahan ejaan itu dapat mengganggu akurasi komunikasi tertulis. Nah, kesalahan pengucapan mengacu pada kesalahan yang dibuat dalam cara kata-kata diucapkan yang dapat mempengaruhi komunikasi yang efektif. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kesalahan pengucapan dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama, gangguan bahasa pertama. Kesalahan ini terjadi ketika student mencoba menerapkan aturan pengucapan bahasa pertama merekanya itu ke bahasa baru yang mereka pelajari. Yang kedua, kurangnya exposure. Kesalahan pengucapan bisa terjadi karena kurangnya paparan bahasa target. Peserta didik yang memiliki paparan yang terbatas pada bahasa targetnya mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memperoleh pengucapan, intonasi, dan pola stressing yang benar. Yang ketiga, kurangnya instruksi. Kesalahan pengucapan juga dapat terjadi karena kurangnya instruksi atau umpan balik tentang pengucapan. Guru yang tidak memberikan instruksi atau umpan balik tentang pengucapan itu dapat membuat peserta didik mengandalkan intuisinya mereka atau umpan balik dari teman sebayanya yang mungkin tidak akurat. Ada beberapa pola umum kesalahan yang sering kita amati. Yang pertama, kesalahan mengucapkan vokal dan konsonan. Selanjutnya, pelajar mungkin mengalami kesulitan membedakan antara suara vokal dan konsonan yang berbeda yang dapat menyebabkan kesalahan pengucapan. Yang kedua, kesalahan stressing dan intonasi. Biasanya peserta didik itu menempatkan tekanan pada suku kata yang salah atau menggunakan pola intonasi yang salah yang dapat mempengaruhi makna dari apa yang mereka ucapkan. Yang kedua, pelajar itu dapat mentransfer aturan pengucapan dari bahasa aslinya mereka ke bahasa target yang ini juga dapat menyebabkan kesalahan. Adapun kesalahan umum dalam spelling, yang pertama kesalahan fonemik. Pelajar biasanya mengeja kata-kata berdasarkan bunyinya, bukan bagaimana kata-kata itu seharusnya dieja. Yang kedua, kebingungan homofon. Pelajar mungkin bingung kata-kata yang terdengar sama tetapi memiliki ejaan yang berbeda. Yang terakhir, gangguan dari L1-nya mereka, yaitu atau bahasa pertamanya mereka. Pelajar itu dapat mengeja kata-kata dalam bahasa target berdasarkan aturannya dari bahasa ibunya mereka, yang mungkin saja berbeda dengan bahasa target, yaitu bahasa Inggris. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan strategi untuk mengatasi pengucapan EFL dan kesalahan ejaan. Mengatasi masalah dalam pengucapan dan ejaan diperlukan strategi untuk mengajarkannya. Menurut Douglas Brown, seorang ahli terkenal dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, strategi pengajaran mengacu pada kumpulan teknik, praktik, dan prosedur yang digunakan seorang guru untuk memfasilitasi pembelajaran. Adapun beberapa strategi pengajaran yang dapat digunakan untuk menangani di kelas, yaitu yang pertama, salah satu strategi yang efektif untuk mengajar pengucapan yaitu untuk mengajar pengucapan melalui penggunaan pasangan minimal. Pasangan minimal adalah dua kata yang hanya berbeda satu bunyi.
Yang selain itu, untuk mengajar pelafalan melalui penggunaan simbol fonetik. Simbol fonetik itu mewakili bunyi suatu bahasa dan dapat digunakan untuk membantu siswa mengenali dan menghasilkan bunyi yang benar. Yang kedua, salah satu strategi yang efektif untuk mengajar pengejaan yaitu untuk mengajar pengejaan melalui penggunaan perangkat mnemonik. Perangkat mnemonik adalah alat bantu memori yang membantu siswa mengingat aturan dan pola ejaan. Misalnya frasa I sebelum I, kecuali setelah C, adalah perangkat mnemonik umum yang digunakan untuk membantu siswa mengingat aturan ejaan untuk kata-kata yang mengandung huruf I atau A. Untuk mengajar pengejaan melalui keluarga kata. Keluarga kata adalah kelompok kata yang memiliki pola ejaan yang sama. Dengan mengajarkan siswa untuk mengenali dan menggunakan pola-pola ini, mereka dapat meningkatkan keterampilan mengeja mereka. Kesimpulannya, mengatasi kesalahan pelafalan dan ejaan yang umum di kelas merupakan komponen penting untuk meningkatkan keterampilan bahasa siswa. Strategi seperti pasangan minimal dan simbol fonetik untuk pengajaran pengucapan, juga perangkat mnemonik dan keluarga dunia untuk pengajaran ejaan. Penting bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung di mana siswa merasa nyaman membuat kesalahan dan menerima umpan balik. Selanjutnya, menggunakan alat teknologi dan menggabungkan kesadaran budaya dapat meningkatkan efektivitas strategi ini. Dengan menerapkan pendekatan ini, pendidik dapat membantu siswa mengatasi kesulitan pengucapan dan ejaan serta meningkatkan kemahiran bahasa mereka secara keseluruhan. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya.